permisi bang. Silahkan duduk dulu bang. Tunggu saya bikin kopi dulu biar lebih lengkap lagi kesini kita hari ini ya. Silahkan diminum dulu bang. Kira-kira apakah sudah bisa kita mulai sesi konseling pada hari ini? Boleh bang, silakan. Nah, baik. Hari ini kita punya waktu sekitaran 45 menit. Mungkin sebelum kita mulai konseling kita pada hari ini, mungkin sedikit saya jelaskan tentang konseling ya. Jadi konseling itu adalah salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling atau yang lebih dikenal BK, yang dimana di dalam diskusi nanti kita akan membahas masalah pribadi yang abang alami. Apa yang abang ceritakan aman terjaga kerahasiaannya. Tujuannya supaya abang bisa cerita masalah abang dan kita cari jalan keluar bersama. Abang bebas cerita masalah abang dengan sejujur-jujurnya. Kalau mau berhenti juga boleh. Dan di sini abang juga dituntut untuk sukarela dalam memberikan informasi kepada saya. Di sini saya sebagai konselor akan mendengar dan membantu mencerna masalah yang abang berikan nantinya. Yang dimana abang di sini sebagai klien. Abang akan menceritakan masalah abang sejujur-jujurnya, terbuka dan juga tanpa paksaan dari pihak manapun. Bagaimana, setuju? Setuju bang. Baik. Sebelum kita mulai konseling kita pada hari ini, mari kita berdoa dengan mengangkat dua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya titip masalah klien saya kepadamu ya Allah. Tuntunlah agar bisa menyelesaikan masalah ini dan temani kami dalam proses konseling ini ya Allah. Amin. Saya sebelumnya berterima kasih karena sudah mau datang di sesi konseling kali ini. Sekarang bisa tolong ceritakan kira-kira apa yang paling mengganjal di pikiran abang akhir-akhir ini. Saya kuliah sambil kerja malam di salah satu minimarket. Keluarga butuh uang tapi kuliah jadi berantakan gitu bang. Bisa tolong ceritakan lebih detail kira-kira seperti apa jadwal kerja abang dan apa dampaknya ke kuliah abang. Ya, saya kerja dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Nah pulangnya jam 1, tidur jam 2. Pagi bangun kadang susah buat kuliah gitu. Tugas numpuk, sering absen, UPK-nya jadi menurun. Nah ya terus. Ya kadang orang tua sebenarnya mau saya fokus kuliah aja gitu. Tapi ayah cuma kerja serabutan, jadi ibu nggak kerja. Tagihan listrik, cicilan motor, sekolah adik, semua dari gaji saya gitu. Jadi bingung mau stop kerja atau lanjut kuliah. Jadi yang dapat saya tangkap dari tadi, di sini abang lagi terjepit di antara dua sisi, di mana keluarga butuh abang kerja buat biaya hidup, tetapi kuliah jadi terbengkalai karena capek dalam pekerjaan. Nah, abang juga merasa bingung dan tertekan. Betul begitu? Ya betul, stuck terus jadinya. Abang merasa sangat capek fisik dan batin, seperti tidak ada jalan keluar lagi. Betul begitu? Betul, kadang kepikiran buat nyerah untuk kuliah gitu. Dari cerita tadi, sepertinya abang orang yang bertanggung jawab, yang mau bantu keluarga. Tapi pola kerja malam ini justru bikin kuliah yang seharusnya investasi masa depan malah terhambat.
niat baik tapi caranya belum tepat. Gimana menurut abang? Iya bang, sebenarnya saya sadar gitu, tapi nggak tahu mau ganti gimana gimana gitu. Tadi abang bilang pengen lulus kuliah dan punya masa depan yang lebih baik. Tapi abang malah mengambil shift malang yang bikin abang kelelahan dan tugas kuliah abang tuh semakin menumpuk. Abang bilang mau serius kuliah, tapi jadwal abang justru tidak mendukung. Ada yang tidak cocok menurut abang di sini. Gimana ya? Eh, saya rasa saya yang salah atur atur waktu kayaknya. Saya terjebak sendiri gitu. Oke, bagaimana kalau kita coba pikirkan cara lain bersama, yang tujuannya itu supaya abang tetap bantu keluarga, tapi kuliah abang tuh juga jalan. Mau? Nah boleh tuh, tapi bingung ini mulai dari mana. Sebelumnya, apakah ada shift pagi atau siang di tempat kerja abang? Ya sebenarnya si pagi ada, tapi belum pernah coba minta gitu. Kampus biasanya apakah ada beasiswa seperti camp kuliah atau KKN berbayar atau kerja part time dekat kampus? Sudah pernah cek ke mahasiswaan atau ke kampus abang sebelumnya? Ya tapi belum pernah coba minta beasiswa gitu. Kadang takutnya beasiswa nggak lolos. Di sini boleh saya kasih saran yang praktis untuk abang. Nah boleh silakan. Nah, di sini coba abang lakukan 3 langkah ini. Yang pertama, besok abang pergi berbicara ke manajer, minta ganti shift pagi, yaitu jam 6 sampai jam 12 siang. Nah, kedua, minggu ini abang usahakan ke kampus, coba abang tanya beasiswa, dan juga coba abang tanya tentang lowongan kerja di kampus, mana tahu ada. Yang ketiga, buat jadwal harian untuk abang, seperti paginya abang bekerja, dan sorenya itu abang kuliah. Nah, jadi abang bisa belajar 1 jam di malam hari, atau mungkin abang bisa mengerjakan lebih banyak tugas dari sebelumnya. Mungkin dicoba dulu. Nah boleh tuh, kayaknya bisa dicoba. Bang orang hebat. Tanggung jawab abang itu besar ke keluarga, tapi masih mau memperbaiki kuliah. Saya yakin 100% kalau abang tuh bisa. Keinginan abang pada saat ini modal besar buat abang menuju kesuksesan di keesokan harinya. Nah, sekarang kita buat kontrak ya. Nah, jadi minggu pertama abang pergi minta ganti shift ke kantor dan ke kampus untuk meminta info beasiswa. Nah, di minggu kedua abang menyelesaikan 3 tugas abang yang abang rasa tadi sudah menumpuk dan harus segera diselesaikan. Nah, dalam 2 minggu lagi kita bertemu di konseling berikutnya untuk mereview apa yang sudah abang lakukan. Deal? Deal bang. Nah, kira-kira hari ini apa pelajaran terbesar yang dapat abang petik dari hasil konseling kita pada hari ini? Saya sadar bisa atur ulang jadwal. Ternyata ada jalan keluarnya. Jadi sekarang lumayan jadi lebih ringan lah. Nah, itu sudah bagus. Nah, 2 minggu lagi kita akan mereview kontrak ini. Kalau ada kendala,
abang bisa WA saya kapan saja. Nah, sebelum kita menutup konseling kita pada hari ini, mari kita berdoa. Di sini saya akan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudahkan langkah klien kami dan kuatkan hati dan badannya, berikan jalan keluar yang terbaik, lindungi keluarganya, dan tuntunlah klien ini ke jalan yang benar, ya Allah. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih sudah berani terbuka. Saya bangga sama perjuangan abang. Allah bersama orang yang berusaha. Sampai jumpa di 2 minggu lagi. Oke, baik, terima kasih banyak Bang.